Viral di media sosial video yang menunjukkan pesawat Batik Air hampir tergelincir saat mendarat di landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu kemarin. Dalam video yang beredar, pesawat terlihat mendarat saat kondisi hujan deras dengan sayap kanan nyaris menyentuh landasan. Pihak maskapai Batik Air pun menyampaikan bahwa betul pesawat dengan registrasi PKLDJ melakukan pendaratan ketika situasi hujan cukup lebat. Kemudian saat pesawat mendekati landasan pacu terjadi peningkatan kecepatan angin dari arah samping. Meski demikian, pendaratan berlangsung dalam kondisi aman dan telah mengikuti seluruh prosedur operasional standar penerbangan. Berdasarkan hasil inspeksi pesawat usai mendarat, tidak ditemukan adanya kerusakan dan pesawat dinyatakan aman serta layak untuk melanjutkan operasional. Arus balik kendaraan wisatawan meninggalkan objek wisata menuju kota Bandung Minggu sore mengalami kepadatan hingga 4 km. Kepadatan disebabkan hari ini merupakan puncak arus balik usai libur panjang Tahun Baru Islam. Kepadatan arus balik mulai dari kawasan Jalan Ledeng hingga kawasan Setiabudi, Kota Bandung. Kemacetan didominasi oleh kendaraan pribadi dari luar Kota Bandung. Sementara di kawasan Jalan Sukajadi juga mengalami kepadatan arus lalu lintas. Banyaknya kendaraan yang ingin membeli oleh-oleh memperparah kemacetan di area tersebut. Diprediksi kepadatan lalu lintas arus balik ini akan terus terjadi hingga malam nanti. Arus balik libur panjang Tahun Baru Islam di ruas tol Jakarta Cikampek Minggu sore ini mengalami kepadatan pemirsa. Banyaknya warga yang kembali dari berbagai daerah ke Jakarta menyebabkan kepadatan tersebut. Meski arus lalu lintas ramai, pihak kepolisian dan jasa marga belum memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan tersebut. Diperkirakan puncak arus balik ini akan terus mengalami peningkatan mulai Minggu sore hingga Minggu malam. Dan untuk mengetahui pantauan lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan. Halo, selamat sore Rudi, bagaimana pantauan lalu lintas di sana saat ini? Ya, Diandra dan pemirsa, selamat sore. Ya, Diandra, dapat kami informasikan memang untuk arus balik libur panjang Tahun Baru 1940 Hijriah. Ya, saya di tempat saya ini melaporkan di kilometer, tepatnya di kilometer 55. Ini terjadi kepadatan, di mana memang ini arus volume kendaraan dari arah menuju, maksud saya dari arah gerbang tol Cikatama yang berasal dari tol Cikatama dan kemudian tol Cipularang maksud saya. Dari kedua gerbang tol tersebut mengakibatkan volume kendaraan terjadinya kepadatan dan bahkan beberapa saat mengalami kemacetan. Dan ini terjadi karena tingginya volume kendaraan, banyaknya warga Jakarta atau Jabodetabek yang tadinya mudik dan berliburan kembali ke Jakarta. Ya, Diandra, saya dapat kami gambarkan untuk kondisi saat ini memang di kilometer 55 bahkan di hampir secara merata ini kondisi arus lalu lintas di luar jalur tol Jakarta Cikampek ini selain ramai dan padat juga diguyur hujan sejak tadi pukul kurang lebih pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai saat ini masih diguyur hujan. Dan kami gambarkan untuk kondisi saat terkini dan ini kepadatan yang dapat kami gambarkan. Ya, ini kondisi terkini ya Diandra, ini merupakan gambar terkini yang kami berada di lokasi, di mana ini lokasi ini mengalami kepadatan terjadi dari kilometer 47. Ini kepadatan ini disebabkan karena banyaknya kendaraan yang banyak juga yang beristirahat, kemudian juga selain banyak beristirahat juga banyak juga kendaraan yang memang di sini melaju kendaraannya memang lambat ya, karena memang diguyur hujan sejak tadi dan sampai saat ini. Dan ini bisa dilihat gambar kondisi terkini bahwa arus balik ini didominasi oleh kendaraan
mayoritas itu kendaraan-kendaraan pribadi yang mengarah dari arah Jakarta maupun maksudnya dari arah berbagai daerah yang menuju Jakarta. Nah, ya Diandra juga dapat informasikan untuk saat ini sebagaimana mestinya biasanya untuk arus ketika terjadi kepadatan ini akan langsung diberlakukan sistem kontraflow. Namun sampai saat ini kami melihat belum adanya petugas ataupun pihak jasa marga yang melakukan untuk rekayasa arus lalu lintas. Di mana atas diskresi lalu lintas jika terjadi kepadatan atau terjadi kemacetan, maka akan dilakukan yaitu sistem kontraflow. Dan bahwa untuk di arus ruas tol Jakarta Cikampek saat ini memang kondisinya karena ini merupakan besok hari kerja, jadi untuk arus mudik dan para pemudik ini banyak yang memanfaatkan mereka untuk pulang lebih awal, di mana memang ya Diandra. Jadi seperti ini kondisi yang dapat kami gambarkan dari ruas tol Jakarta Cikampek di kilometer 55, Diandra. Baik, Rudi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari tol Jakarta Cikampek kilometer 55. Salam sehat selalu, selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah menggelar berbagai pertunjukan budaya di momen libur panjang sekolah. Salah satunya adalah pertunjukan tari adat khas Jawa Timur yang menghibur ratusan pengunjung. Tari adat daerah tersebut ditampilkan oleh sejumlah penari-penari cilik. Ratusan pengunjung terlihat antusias menyaksikan pertunjukan tari adat khas Jawa Timur di area Gedung Sasono Taman Mini Indonesia Indah. Tari-tarian yang ditampilkan diantaranya tari sidem, tari niskala sebelang, tari remo, hingga pertunjukan reok Ponorogo. Selain pertunjukan adat, sejumlah acara seperti konser musik hingga workshop kerajinan tangan digelar oleh Taman Mini Indonesia Indah untuk menghibur pengunjung yang didominasi oleh anak-anak sekolah. Dan untuk mengetahui situasi terkini libur panjang di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida. Halo, selamat sore Amrina, bagaimana keseruan libur panjang di Taman Mini hari ini? Ya, halo, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Benar sekali Diandra, di momen libur panjang sekolah ini di Taman Mini Indonesia Indah ini menggelar berbagai macam kegiatan budaya. Nah, salah satunya sedang berlangsung saat ini di Gedung Sasono di Taman Mini Indonesia Indah, yang mana ini kita lihat ya bahwa juru kamera kami Rama Ramadona akan menunjukkan bahwa sekarang ini sedang di panggung begitu. Baru saja tadi ada berbagai macam kegiatan tari-tarian yang ditampilkan oleh para penari-penari cilik. Nah, ini sudah tepat pada pukul 5 sore dan memang untuk tari-tarian cilik ini baru saja selesai, Dianda dan juga pemirsa. Ini kita bisa lihat penampilan dari adik-adiknya yang tadi menunjukkan berbagai macam tari-tarian dan memang bisa dilihat di layar Diandra bahwa didominasi oleh adik-adik kecil, seniman-seniman cilik yang mana mereka tadi bersama-sama menari-narikan ataupun juga menampilkan berbagai macam tari-tarian budaya dari Jawa Timur yang ditampilkan tadi berbagai macam, ada seperti tari sidem, tari niskala sebelang, tari gelang rong, tari remo, tari punjari hingga tari saung alas. Dan juga kalau misalnya kita melihat suasananya ini memang banyak sekali dari pengunjung yang datang untuk menampilkan ataupun juga untuk menyaksikan penampilan dari seniman-seniman cilik ini, yang mana memang sangat menarik karena tidak hanya seru penampilan budaya dan juga tari-tarian ini menjadi salah satu cara bagi orang tua untuk mengajarkan ataupun juga memperkenalkan berbagai macam budaya dan juga keanekaragaman yang ada di Indonesia. Karena seperti kita ketahui Diandra dan juga pemirsa bahwa di Taman Mini Indonesia Indah ini memang ikonik sekali dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan budaya. Dan juga Diandra nanti sebentar lagi akan ditampilkan juga, yakni adalah reok Ponorogo yang juga merupakan salah satu kesenian tradisional khas dari Jawa Timur, yang mana reok Ponorogo ini adalah kesenian yang memadukan antara musik, tari dan juga mitologi yang menggambarkan adanya keberanian dan juga solidaritas.